Terdapat dua buah benda yang masanya M dan 3M terletak di atas bidang segitiga yang masanya 5M. Bidang M dan 3M dihubungkan dengan tali katrol tidak bermassa lalu disusun seperti pada gambar. Gesekan antara dua benda dengan segitiga diabaikan ya. Jadi segitiga ini kita bisa anggap sebagai segitiga yang licin di permukaan, tapi di lantainya antara segitiga dengan lantai dia tidak licin. Jadi ada gaya gesek. Nah, karena ada gaya gesek, maka benda ini, benda 5M tidak punya percepatan. 3M ini dia akan turun ke bawah, kita anggap dengan percepatan A. Benda yang masanya M, dia akan bergerak ke atas dengan percepatan A. Jadi yang 3M A ke bawah, lalu yang satu lagi A arahnya ke atas. Ya. Nah, kemudian kita akan melakukan free body diagram atau diagram benda bebas untuk masing-masing bendanya. Jadi benda yang 3M terlebih dahulu, dia punya berat sama dengan 3M kali G, lalu dia punya gaya normal sebesar N1 gitu ya. Lalu dia juga punya tegangan tali T. Percepatannya arahnya ke bawah, sehingga di sini kita bisa gunakan koordinat kartesius, X-nya ke arah bawah, Y-nya arahnya ke kiri atas. Jadi X ke arah kiri bawah, Y arahnya ke kiri atas. Maka di sini untuk benda ini kita bisa masukkan N1 dikali J, N1J gitu ya, dikurangi 3MG dikali cos 53 ya. Jadi sudut segitiga yang sisi kiri adalah 53 derajat. Berarti sudut antara berat dengan garis yang tegak lurus bidang miring adalah 53 derajat. Berarti ini adalah arah sumbu Y-nya minus 3MG cos 53. Itu arahnya ke kanan bawah. Berarti ini juga dalam J. Lalu yang arah kiri bawah berarti 3MG sin 53I. Ya, 3MG sin 53I lalu dikurangi dengan TI. TI. Nanti sama dengan 3 kali M dikalikan AI. Ya, kita ulang sedikit tadi bahwa sin 37 derajat di sini adalah 0,6. Cos 37 derajat adalah 0,8. Sin 53 derajat adalah 0,8. Dan cos 53 derajat adalah 0,6. Maka di sini bisa kita sederhanakan ya. Kita masukkan cos 53-nya 0,6 dan sin 53-nya adalah 0,8. Ya, berarti untuk arah sumbu X atau yang unit vektornya adalah I, kita akan bisa mendapatkan nilai ya untuk arah sumbu X-nya adalah I dulu. Berarti sin 53 0,8 kali 3 berarti 2,4 mg minus T sama dengan 3MA. Kemudian untuk sumbu Y-nya ya atau medan arah unit vektornya adalah J, berarti dia sama dengan minus 1,8 mg plus N1 sama dengan 0 ya. Berarti N1-nya 1,8 mg. Ya, ini kita catat dulu. N1-nya adalah 1,8 mg. Ini untuk benda yang pertama. Sekarang kita lihat benda yang kedua. Benda yang kedua ini terletak pada sisi bidang miring yang sudutnya 37 derajat. Ya, sudut inklinasinya 37 derajat. Maka di sini kita punya berat mg, lalu gaya normal kita masukkan N2 dan gaya tegang tali T. Dia akan bergerak ke atas dengan percepatan A. Berarti ini kita bisa anggap sumbu Y, ini anggap sumbu X-nya adalah arah yang ke atas dan ke kanan bawah. Sehingga ya, ini kalau kita uraikan yang MG-nya, sudut antara MG dengan garis yang tegak lurus bidang miring adalah 37 derajat. Berarti kita akan memiliki persamaan MG sin 37
Ya, ini berarti yang ke arah kanan bawah. I minus MG cos 37J. Ya, ini arah yang ke kiri bawah. Ditambah N2J dikurangi TI sama dengan M dikali minus AI gitu ya. Karena arah A-nya di sini adalah arahnya ke kiri atas. Maka dari benda yang kedua ini ya, untuk arah sumbu X atau yang unit vektornya adalah I berarti menjadi sin 37 adalah 0,6. Berarti 0,6 mg minus T sama dengan minus MA. Kemudian untuk yang sumbu Y itu nanti menjadi minus 0,8 mg. Ya, karena masukan cos 37 adalah cos 37 adalah 0,8. Berarti minus 0,8 mg ditambah N2 sama dengan 0. Berarti N2 di sini kita akan mendapatkan nilai gaya normal N2 sama dengan 0,8 mg. Nah, sekarang kita akan melihat pada segitiga yang besar yang masanya adalah 5M. Pada segitiga yang besar yang masanya 5M, maka kita memiliki beratnya adalah 5 mg, gaya normalnya adalah N3. Kemudian karena percepatan yang atas arahnya ke kiri, maka kalau tidak ada gesekan, maka 5M ini akan bergerak ke kanan dengan percepatan A3 gitu ya. Tetapi karena dia ada gesekan, harus ada gesekan yang arahnya ke kiri ya. Kita tulis sebagai Fs ya, F statik ya. Kemudian kita juga punya yang sebelah kiri adalah N1 tadi, yang sebelah kanan adalah N2. Ini tegak lurus ya terhadap bidangnya masing-masing. 53 derajat, ini adalah 37 derajat. Kemudian ini adalah arah sumbu X-nya ke kanan, arah sumbu Y-nya ke atas. Berarti di sini kita bisa membuat formulanya gitu ya, atau free body diagramnya menjadi, analisinya menjadi N1 dikali sin 53I. Ya, ingat di sini sudutnya adalah antara N1 dengan vertikal adalah 53. Berarti sin 53 adalah yang arah ke kanan. Dikurangi N1 cos 53J. Ya, arahnya ke bawah. Dikurangi N2. Kenapa dikurangi? Karena dia arahnya ke kiri ya. Ini dia sumbunya, sudutnya adalah 37 derajat antara N2 dengan garis yang tegak lurus bidang miringnya. Berarti arah sin 37 itu arahnya ke kiri ya, yang horizontal ke arah kiri. N2 sin 37 I gitu ya. Ini saya hapus biar lebih jelas. I ya, kemudian minus N2 dikali cos 37J ya. Itu adalah yang arahnya ke bawah. Kemudian ditambah N3J ya, yang arahnya ke atas minus 5mgJ dikurangi Fs yang arahnya ke kiri sama dengan 0. Berarti di sini kita punya analisis untuk sumbu X. Sumbu X-nya berarti sin 53 tadi adalah, ya saya tulis ulang, sin 53 adalah 0,8, cos 53 adalah 0,6, sin 37 adalah 0,6, cos 37 adalah 0,8. Sin 53 adalah 0,8, berarti 0,8 N1, ya kita masukkan semua yang I, dikurangi sin 37 adalah 0,6, berarti 0,6 N2, dikurangi Fs sama dengan 0. Sedangkan sumbu Y-nya berarti sama dengan, ya, cos 53 adalah 0,6, gitu ya, jadi minus 0,6 N1, kemudian cos 37 adalah 0,8, berarti minus 0,8 N2, ditambah N3, dikurangi 5mg sama dengan 0.
Nah, kita tahu persamaannya karena di sini yang kita cari koefisien gesek statik paling kecilnya, ya, berarti nilai Fs tepat pada perbatasan. Fs sama dengan mu s dikalikan N3, gitu ya. Maka di sini kita masukkan tadi N1-nya sudah ketemu, ya. N1 di sini sama dengan N1-nya tadi sama dengan 1,8 mg. Sedangkan N2-nya sama dengan 0,8 mg. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama untuk yang sumbu X terlebih dahulu, 0,8 dikali 1,8 mg, kemudian dikurangi 0,6 dikali 0,8 mg, itu sama dengan gaya gesek statiknya. Ya, berarti Fs sama dengan, ya, 0,8 dikali 1,8 mg ditambah 0,6 dikali 0,8 mg, sehingga kita akan mendapatkan Fs-nya sama dengan 0,96 mg. Ya, ini 0,8 ya tadi ya. 0,8 dikali 1,8 itu 1,44. 0,6 dikali 0,8 adalah 0,48. Ya, 0,48 ditambah 1,44. 0,8 ditambah 1,44 mg. Maaf, ini harusnya dikurang ya. Ini harusnya dikurang. Ya, ini harusnya dikurang. Ini harusnya dikurang ya karena Fs-nya pindah ke kiri ke kanan ya. Fs-nya pindah ke kanan berarti 0,8 dikali 1,8 mg dikurangi 0,6 dikali 0,8 mg berarti 1,44 dikurangi 0,48 0,96 mg. Ini adalah gaya gesek statik paling kecilnya supaya balok tetap diam. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Ya, minus 0,6 dikali 1, minus 0,6 dikali N1-nya adalah 1,8 mg dikurangi 0,8 dikali 0,8 mg tambah N3 dikurangi 5 mg sama dengan 0. Ya, nanti nilai mg-nya di sini ya, nilai mg-nya nilai N3-nya akan didapatkan sama dengan 6,72 mg. Ini adalah gaya normal ketiganya, sehingga mu bisa didapatkan dari Fs dibagi N3, maka mu didapatkan sama dengan 0,96 dibagi 6,72. Ya, mu ini sebenarnya bilangan rasional, maka menjadi 1/7, atau kalau kita buat dalam desimal, berarti mu-nya adalah 0,143. Seperti itu.